Shalom, Romance Level. How are you today? I hope you are good and healthy. Now with Miss Henny, we will study thematic. But before that, let we start with pray. Lord Jesus, we say thank you for your blessing. We say thank you for this beautiful morning. We say thank you for everything you have done in our life. Now we want to start our activity. We want to study thematic. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ we pray to you. Amen. Hari ini kita akan belajar tema 6B, subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengembangkan informasi yang diperoleh menjadi sebuah tulisan, menjelaskan pengaruh kemerdekaan terhadap kesejahteraan rakyat, dan menjelaskan pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Kemerdekaan Indonesia telah diraih para pejuang memerlukan kegigihan, semangat kerjasama, serta persatuan dan kesatuan. Masih ingatkah kamu perjuangan para tokoh dalam meraih kemerdekaan Indonesia? Ayo kita baca teks berikut tentang salah satu tokoh yang pernah menentang untuk bekerja sama dengan Jepang demi meraih kemerdekaan Indonesia. Kamu bisa buka buku kamu di halaman 83 dengan teks berjudul Sultan Syahrir. Kita akan mengembangkan informasi yang kita peroleh dari teks tersebut dan kita akan mengubahnya menjadi sebuah tulisan. Oke, kamu teacher persilahkan untuk membaca teks dari Sultan Syahrir. Nah, saat kamu membaca teks tersebut, apakah kamu menemukan atau memperhatikan kosakata baku yang ada di dalam teks? Nah, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai kosakata baku. Apa itu kosakata baku? Kosakata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Kaidah standar dimaksud dapat berupa pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, tata bahasa baku atau kamus umum. Bahasa baku dalam bentuk tulisan atau bahasa lisan digunakan dalam berbagai keperluan. Di antaranya saat berkomunikasi resmi, yaitu saat kita surat menyurat di kelembagaan ataupun perundang-undangan dan pengumuman instansi resmi. Kemudian saat wacana teknis seperti membuat buku pelajaran atau karya ilmiah. Kemudian pembicaraan di depan umum seperti saat kita kuliah atau diskusi ilmiah, dan terakhir pembicaraan sesuai situasi, kondisi, dan tempat. Misalnya saat kita berbicara kepada orang yang dihormati. Ada banyak contoh kata baku yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Berikut teacher tampilkan beberapa contoh diantaranya. Bisa kamu baca ya, kamu lihat di dalam video. Ada contohnya itu atlet, itu merupakan kata baku, sedangkan atlet itu tidak baku. Begitu juga dengan bus, itu adalah kata baku, dan bis itu kata tidak baku. Berarti kita menggunakan bus saat-saat mengkomunikasikan secara resmi, sedangkan bis itu tidak resminya. Seperti itu ya. Nah, mengapa kita perlu tahu mengenai bahasa baku? Karena kita akan membuat sebuah tulisan dari informasi yang sudah kita dapatkan dari teks Sultan Syahrir. Ingat, mencari informasi itu bisa kita lakukan dengan menggunakan peta pikiran dan menginformasikannya, mencari informasinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat, seperti yang ada di dalam gambar berikut. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Oke. Dan jawaban-jawaban yang tadi bisa kita ubah menjadi sebuah tulisan. Teacher sudah contohkan ya. Ini adalah jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan tadi, dan kamu tuliskan itu jawabannya. Oke, dan menjadilah sebuah informasi, menjadi sebuah tulisan yang berisi informasi-informasi. Tulisan ini bisa kamu tambahi lagi ya. Maksud teacher, jawaban tadi bisa kamu tambahi lagi ya anak-anak, sehingga dia menjadi informasi yang lebih lengkap.
Dan saat kamu menulis tulisan ini, ingat gunakan bahasa baku karena ini merupakan sebuah karya ilmiah yang memerlukan bahasa baku dalam menyampaikan informasinya. Selama hampir 350 tahun bangsa Indonesia hidup dalam penjajahan bangsa asing, para penjajah menerapkan berbagai kebijaksanaan yang menyengsarakan rakyat, diantaranya sistem tanah paksa, kerja paksa zaman Belanda yaitu kerja rodi, dan kerja paksa zaman Jepang yaitu romusha. Nah, seluruh bidang kehidupan di Indonesia diatur oleh penjajah, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat menentukan sendiri arah kehidupan bangsanya. Setelah meraih kemerdekaan, bangsa Indonesia bebas untuk menetapkan peraturan pemerintahnya sendiri, baik yang berkaitan dengan bidang ekonomi, pendidikan, militer, dan lain sebagainya. Kemerdekaan Indonesia itu juga berpengaruh terhadap kebebasan berpendidikan bangsa Indonesia. Oke, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, semakin banyak rakyat Indonesia yang dapat mengenyam bangku pendidikan. Nah, dengan memiliki masyarakat yang berpendidikan tinggi, Indonesia berpeluang untuk memperbaiki kesejahteraan penduduknya di masa yang akan datang. Berikut teacher contohkan bagaimana pendidikan di Indonesia sebelum merdeka dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan Indonesia, pendidikan hanya terbatas untuk anak-anak bangsawan dan pegawai pemerintahan Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan, pendidikan kini dapat dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia. Jadi kita sangat bersyukur sekali ya, kita ada di masa setelah kemerdekaan, sehingga kita bisa merasakan pendidikan. Jadi setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi karena itu, kamu harus memanfaatkannya ini dengan belajar bersungguh-sungguh. Oke, anak-anak teacher. Teringat akan bersyukur, kita bersyukur juga memiliki sumber daya alam yang sangat banyak yang Tuhan sediakan buat kita. Berikut kita akan belajar mengenai pemanfaatan tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Pertama adalah kelapa. Pohon kelapa biasanya tumbuh di daerah pesisir pantai. Hampir seluruh bagian kelapa dapat dimanfaatkan oleh manusia. Buahnya dapat digunakan untuk bahan makanan dan minuman. Daunnya dapat digunakan untuk membuat atap rumah, dan batangnya yang tidak bercabang dan kuat digunakan sebagai bahan bangunan. Selanjutnya adalah tanaman bakau. Tanaman bakau hidup di daerah rawa atau di tepi pantai yang memiliki manfaat sangat besar bagi lingkungan, yakni dapat memecah ombak di pantai sehingga mencegah abrasi pantai, dan juga hutan bakau merupakan tempat berkembang biak hewan-hewan laut seperti udang, kepiting, dan ikan kecil. Masyarakat di sekitar pantai memanfaatkan buah bakau untuk dimakan sebagai pengganti nasi. Lidah buaya atau aloe vera merupakan tanaman dengan banyak sekali manfaat. Seperti halnya kaktus, tanaman ini dapat tumbuh di daerah yang kering. Daunnya berdaging dan mengandung banyak air. Bagian daun inilah yang memiliki banyak manfaat. Daging daun lidah buaya dapat diolah menjadi bahan makanan dan minuman yang bergizi dan berkhasiat mengobati panas dalam. Lendir dari lidah buaya juga digunakan sebagai bahan tradisional untuk menyuburkan rambut dan mengobati luka bakar. Lidah buaya juga dapat digunakan untuk perawatan kulit sehingga banyak digunakan sebagai bahan pembuatan kosmetik. Sekarang kita akan belajar mengenai pemanfaatan hewan, yaitu yang pertama lebah. Lebah merupakan jenis serangga yang memiliki ciri khusus berupa sangat di ekornya. Namun demikian, lebah memberikan banyak manfaat bagi manusia. Makanan lebah adalah nektar dan polen dari berbagai macam bunga. Lebah menghasilkan madu yang disimpan dalam sarangnya. Madu tersebut dimanfaatkan manusia sebagai makanan dan minuman yang baik untuk kesehatan. Bagi lingkungan, lebah bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Saat mencari nektar dari bunga, ada serbuk sari yang menempel di kaki lebah. Saat bergerak, serbuk sari tersebut akan menempel di kepala putik sehingga terjadi penyerbukan. Selanjutnya adalah kerbau. Salah satu manfaat kerbau bagi manusia adalah sebagai salah satu penghasil bahan pangan. Di berbagai daerah di Indonesia, daging kerbau dijadikan makanan seperti sate pindang dan soto.
Kulit kerbau juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kerupuk kulit serta dijadikan kulit gendang dan beduk. Tanduk kerbau digunakan juga sebagai hiasan di rumah. Kerbau juga dapat dimanfaatkan manusia untuk membajak sawah atau menarik gerobak. Sama seperti unta ya, unta juga memiliki badan yang kuat yang dapat membawa beban hingga 500 kg. Unta merupakan jenis hewan besar yang dapat bertahan di daerah yang kering dan tandus, yang mampu melakukan perjalanan jauh tanpa makan dan minum, sehingga manusia memanfaatkannya sebagai alat transportasi di daerah gurun pasir. Oke, itu tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Sebagai latihan kamu teacher tugaskan untuk mengerjakan Ayo Berlatih halaman 89, nomor 1, 3, dan 5. Ya, setiap nomor ini menjelaskan poin-poin tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai bagaimana membuat tulisan dari informasi yang kita dapatkan. Kemudian nomor 3-nya mengenai cara kita menghargai jasa pahlawan karena telah memerdekakan kita. Dan yang terakhir mengenai pemanfaatan hewan ya sebagai bahan makanan ataupun tenaganya. Oke. Demikian anak-anak teacher. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you all.